Shalom teman-teman, saat ini kita akan mulai bersama-sama ibadah pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita dengan mengambil waktu sejenak. Ayo kita bangkit berdiri. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami silahkan teman-teman untuk duduk. Allah adalah tempat pertolongan dan perlindungan kita. Ia adalah gunung batu dan keselamatan kita. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan mengangkatkan pujian, Yesus padamu ku berseru. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih Tuhan buat kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan kita masih bisa bangun pagi, berkumpul dengan keluarga dan menikmati hari kita bersama keluarga dan teman-teman kita ya Bapa. Bapa, sekarang kita memulai ibadah pada hari ini. Engkau siapkan hati kita ya Bapa. Biarkan Roh Kudus Tuhan yang menyertai ibadah pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, buka bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Seperti firman-Mu tentu menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, buka bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk. Mari teman-teman kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman ini kita diingatkan untuk senantiasa menyelidiki
hati kita supaya selalu setia kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Tetap Setia. Selidiki hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha dan menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi bagimu. Mari sama-sama kita minta Tuhan menyelidiki hati kita. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan bukan hanya menyediakan makanan dan minuman bagi kami, tetapi yang terutama Tuhan terus menyelidiki hati kami untuk menemukan hal-hal yang tidak berkenan dan membongkarnya, supaya hidup kami penuh damai sejahtera-Mu, supaya hidup kami boleh bertumbuh seturut firman-Mu. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu yang boleh menerangi hati kami, yang boleh memimpin setiap langkah hidup kami, yang boleh memimpin setiap tutur kata kami. Berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Terima kasih, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Dimanapun rekan-rekan Tunas Remaja berada, apa kabar? Apakah rekan-rekan Tunas Remaja sudah mulai jenuh di rumah? Saya yakin enggak ya. Karena selagi masih ada Mobile Legends, pasti bisa ada teman untuk main ya. Ya Tuhan boleh menolong rekan-rekan Tunas Remaja, ada waktu bermain, tetapi jangan lupa untuk terus membaca firman, merenungkan firman, bersosialisasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua.
Ya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, saya ingin buka pagi ini dengan sebuah gambar. Apakah rekan-rekan Tunas Remaja pernah melihat gambar ini? Coba lihat gambar ini. Ya, apakah pernah melihat? Coba perhatikan baik-baik. Kalau teman-teman sedang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini bersama dengan saudara yang sama-sama Tunas Remaja, boleh diskusi. Gambar apa ini? Iya, tahu, tidak tahu, tidak penting. Ini adalah gambar rock balance ya. Ini adalah sebuah seni yang beberapa waktu yang lalu sempat muncul dan sangat menarik, sempat viral. Saudara, teman-teman Tunas Remaja, batu-batu ini disusun tidak menggunakan lem, tidak menggunakan kawat, tidak menggunakan alat bantu apapun. Sungguh-sungguh alami. Nah saudara, ini sangat menarik. Apa itu rock balance atau rock balancing? Rock balancing itu adalah seni alternatif untuk mencapai titik estetik secara alami dengan mengedepankan keseimbangan material batu. Menurut data yang saya baca, batu itu ada jenis-jenisnya. Ada beratnya masing-masing sehingga perlu seorang ahli untuk boleh menyusunnya dengan tepat. Nah, rekan-rekan Tunas Remaja, gambar ini menolong kita untuk memahami. Ada orang yang berkata, hanya orang yang punya hati mengasihi alam sehingga dia bisa menyusun batu-batu yang seharusnya boleh diabaikan, seharusnya boleh dibuang, seharusnya boleh dihina, seharusnya diremehkan menjadi suatu karya seni yang begitu indah. Perhatikan baik-baik ya. Batu-batu yang seharusnya dibuang, yang seharusnya diremehkan, kalau kita punya hati yang mengasihi, maka itu bisa diambil, disusun menjadi satu karya yang indah. Rekan-rekan, tema kita hari ini adalah jangan menghakimi. Apa itu menghakimi? Mari saya mengajak kita membaca Matius 7 ayat 1 sampai yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bolehkah orang Kristen menghakimi? Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi menantang kita untuk bertanya, bolehkah orang Kristen menghakimi? Teman-teman mungkin dengan cepat menjawab, karena di ayat 1 dikatakan, jangan kamu menghakimi. Teman-teman akan cepat menjawab, tidak boleh menghakimi. Oh, sebentar, kita tunggu dulu. Bolehkah orang Kristen menghakimi? Yohanes 7 ayat 24 berkata demikian. Kalau kita perhatikan baik-baik, Yohanes 7 ayat 24 memberikan kita gambaran yang lebih luas. Firman Tuhan berkata, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Bolehkah orang Kristen menghakimi? Pertanyaan ini adalah pertanyaan jebakan.
Bukan bicara boleh atau tidak boleh kita menghakimi. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menghakimi dengan adil? Apakah kita menghakimi dengan adil? Kalau demikian, mengapa di dalam Matius pasal yang ke-7 Tuhan Yesus berkata, jangan menghakimi. Kata menghakimi itu dari kata krino, di dalam Alkitab secara umum berarti menilai, membedakan, menghukum atau menghakimi. Jadi kata menghakimi sangat kaya sekali. Di dalamnya terkandung arti menilai, membedakan, menghukum atau menghakimi. Memang kalau kita melihat kata menghakimi ini di dalam Alkitab muncul 114 kali, di dalam 98 ayat perjanjian baru, 88 kali diterjemahkan menghakimi, judgment, menghukum. Saudara, memang konotasinya sangat banyak ke arah sana. Nah saudara, tetapi kenapa Matius mengatakan jangan menghakimi? Apakah penghakiman yang dilarang? Penghakiman seperti apa yang dilarang? Nah saudara, saya ingin membagikan dua hal pagi ini buat teman-teman Tunas Remaja. Yang pertama, kalau kita membaca tadi ayat yang pertama sampai yang kelima, maka kita akan mendapati penghakiman yang Alkitab larang. Yang pertama, penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Saudara, teman-teman Tunas Remaja, ada orang-orang tertentu yang menghakimi itu tanpa belas kasihan. Oleh karena apa? Oleh karena masa lalunya, masa ketika dia ada di keluarga, dia sendiri mengalami penghakiman-penghakiman yang tidak adil. Sebab itu dia dibentuk di dalam satu lingkungan di mana dia mendapatkan penghakiman yang tidak adil. Contoh, seringkali kita mendapatkan lingkungan di mana kita tinggal, teman-teman, di mana kita berkomunikasi, bersahabat, itu memberikan penghakiman yang sangat-sangat membuli kita. Ya, kita dianggap bodoh, kita dianggap tidak mampu. Kadang-kadang seekor ikan itu dihakimi karena tidak bisa terbang. Dan seekor burung itu dihakimi oleh karena tidak bisa berenang. Itu penghakiman yang sangat tidak masuk akal dan penghakiman yang sangat tidak berbelas kasihan. Kalau kita punya orang tua yang mungkin melukai kita, saya ingin berkata kepada teman-teman Tunas Remaja, ampunilah orang tua kita. Kita tidak mungkin bisa mengampuni kalau kita tidak minta Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Sebab itu minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan engkau kemampuan untuk mengampuni. Engkau harus menyadari bahwa ketika engkau menghakimi tanpa belas kasihan, engkau sudah masuk di dalam satu dosa yang membuat engkau semakin tenggelam, terjerat dan membuat engkau tidak berdaya. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, jangan engkau menghakimi tanpa belas kasihan. Artinya jangan engkau menilai orang dengan standar yang tinggi, sementara engkau menilai dirimu sendiri dengan standar yang penuh toleransi. Kepada orang yang terlambat, engkau menghakiminya. Tetapi ketika engkau terlambat, engkau tidak menghakimi dirimu dengan cara yang sama. Teman-teman, kita perlu belas kasihan supaya kita dapat menghakimi atau menilai itu dengan adil. Apa yang engkau ingin diperlakukan, perlakukanlah itu kepada orang lain. Jangan sampai kita tidak punya belas kasihan. Kita menggosip teman-teman kita seolah-olah teman-teman kita itu begitu buruk rupa, begitu tidak berharga. Teman-teman harus hati-hati. Tuhan Yesus berkata, jangan sampai kita menghakimi tanpa belas kasihan. Pikirkan perasaan teman-teman kita yang kita gosipkan, yang kita hakimi tanpa tahu kebenarannya. Pikirkan perasaannya,
pikirkan lukanya. Pikirkan seandainya dirimu yang terluka. Apakah engkau akan mengucapkan kata-kata yang sama? Apakah engkau akan menggosipkan dengan kata-kata yang sama? Jangan menghakimi tanpa belas kasihan. Mintalah anugerah Tuhan, mintalah anugerah Tuhan untuk menolong engkau dan saya. Yang kedua, yang dilarang adalah janganlah menghakimi dengan munafik. Munafik itu artinya engkau menghakimi orang lain tetapi engkau sendiri tidak mau dihakimi. Engkau menghakimi, menganggap orang lain buruk tetapi engkau sendiri tidak mau diperlakukan buruk oleh orang lain. Engkau mengajarkan A tetapi engkau tidak menuntut dirimu A. Engkau munafik kepada dirimu sendiri. Teman-teman, ini juga dilarang oleh bagian firman Tuhan yang kita baca. Jangan menghakimi dengan cara yang munafik. Artinya, kepada teman kita yang kita sukai, kesalahannya kita toleransi. Tapi kepada orang yang berbeda dengan kita, yang tidak cocok dengan kita begitu rupa menggosipkan dia, kita begitu rupa menghakimi dia. Jangan. Tuhan Yesus berkata, jangan menghakimi dengan cara yang demikian. Teman-teman tunas remaja mulai mengerti, kita dipanggil bukan tidak boleh menghakimi. Tetapi mari kita menghakimi dengan cara yang dewasa, dengan cara yang adil. Jangan menghakimi tanpa belas kasihan. Jangan menghakimi dengan cara yang munafik. Tuhan Yesus walaupun disakiti, dia tidak pernah menghakimi orang-orang yang bersalah kepadanya di atas kayu salib. Tetapi dia melepaskan pengampunan. Teman-teman tunas remaja, ketika ada teman-temanmu mulai menggosip, mulai mengatakan temanmu yang lain, mari ingatkan bagian firman Tuhan ini. Jangan menghakimi tanpa belas kasihan. Jangan menghakimi dengan cara munafik. Kiranya Tuhan menolong teman-teman tunas remaja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di hadapan firman-Mu kami mengakui, kami sering kali jatuh di dalam dosa. Kami begitu mudah melihat kesalahan orang lain, tapi kami lupa kami sendiri mempunyai dosa yang sama. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, kami mohon ampun. Tuhan, tolong kami untuk tidak mudah menghakimi orang lain, tapi kami dengan cepat mengamati hidup kami sendiri, menemukan kesalahan kami sendiri, dan kami berbalik kepadamu, bertobat datang kepadamu. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sungguh berdoa, Tuhan berkati setiap anak-anak tunas remaja hari ini. Sejak remaja, mereka mengeluarkan kata-kata yang membangun, sama seperti ahli seni rock balancing. Mereka mengeluarkan kata-kata yang memberikan semangat, yang memberikan aura positif, sehingga dibangunlah satu persekutuan yang indah di tunas remaja ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak tunas remaja. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Mari teman-teman tunas remaja, kita bangkit berdiri, kita naikkan Bapa, terima kasih. Silakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua.